Pencurian kotak amal dan barang-barang jamaah di kawasan masjid dan musola kian marak terjadi. Para pelaku memanfaatkan minimnya pengawasan dan kelengahan. Caranya pun kian nekat dan terang-terangan. Tindak kejahatan pencurian di lingkungan masjid makin merajalela. Tak sedikit jemaah yang jadi korbannya. Seperti yang terjadi di Masjid Gua Hiro, Sukorejo, Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur ini. CCTV masjid merekam upaya percobaan pencurian kotak amal oleh seorang pria. Namun aksinya terpergok seorang takmir masjid. Saat berupaya menangkap si pencuri, pengurus masjid itu pun sempat terseret beberapa meter. Berbekal rekaman CCTV, pencuri kotak amal teridentifikasi dan ditangkap polisi. Ia ternyata sudah membobol kotak amal sebanyak 4 kali. Bukan hanya kotak amal, barang-barang bawaan jemaah juga jadi sasaran. Seperti yang terjadi di Masjid Al-Abror, Seberang Ulus 1 Palembang, Sumatera Selatan. Dari video CCTV, terekam seorang pria yang memasuki masjid seketika mengubah langkahnya saat melihat tas di dekat pintu. Ia langsung merogoh isi tas, mengambil dompet beserta ponsel dan langsung meninggalkan masjid. Pencurian juga semakin nekat, seperti yang baru-baru ini terjadi di sebuah masjid di Malang, Jawa Timur. Manfaatkan kelengahan jemaah yang tengah khusyuk salat subuh, pencuri menggasak tas milik jemaah yang berada di saf paling belakang secara diam-diam. Pencurian rupanya dilakukan pelaku berkali-kali. Iya, kotak amal dan barang milik jemaah di masjid kerap disasar oleh para pencuri lantaran lemahnya pengawasan. Tengok saja seperti temuan belasan kotak amal di pinggir sungai di Blitar, Jawa Timur. Diduga kotak amal tersebut berasal dari masjid yang selama ini jadi sasaran pencurian. Aksi mereka pun disinyalir terorganisir, lantaran mulai manfaatkan kelengahan di saat jemaah tengah melaksanakan ibadah. Jadi seringkali memang kalau dikatakan terorganisir, memang mereka sudah memetakan bagaimana peran-perannya. Ada yang berperan sebagai pengawas, ada berperan sebagai eksekutor, ada yang berperan untuk kemudian membawa hasil, bahkan yang keempat ada yang berperan saat kemudian sudah didapatkan dia akan bawa kabur. Sehingga saat kemudian tangan pertama didapati, maka barang bukti tidak ada dia. Dan ini sudah menjadi salah satu sinyalemen bahwa memang kegiatan seperti ini semakin terorganisir, semakin canggih dengan memanfaatkan berbagai kelengahan-kelengahan dan minimnya pengawasan dari peribadahan, bahkan kemudian dari para jamaah yang kemudian melaksanakan ibadah sholat di masjid tersebut. Mencegah kejadian serupa tak terulang, warga harus waspada dan keamanan lingkungan masjid selayaknya harus ditingkatkan. Peluang kejahatan bisa terjadi di mana saja, kapan saja, termasuk tempat ibadah. Tim Liputan melaporkan.